Saudara perlu ketahui, mengapa kepada orang yang banyak tidak dijawab, tetapi kepada Yesus dijawab oleh Sakeus. Karena pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Sakeus, poin pertama adalah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan hari ini, pertanggungjawaban terbesar adalah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekadar kepada manusia, tetapi poin terpenting kepada Tuhan Yesus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukti dari pertobatan, bukti dari kesadaran diri seorang Sakeus. Dia tahu dia sudah melakukan dosa, dia tahu dia sudah melakukan pelanggaran. Dia katakan kepada Yesus apa? Akan kukembalikan. Saudara berani ambil komitmen? Saudara berani untuk belajar membenahi diri seperti Sakeus? Yang orang lain katakan dia berdosa, dia tidak benar, dia tidak layak. Dalam sewaktu-waktu itu juga dia katakan dan menjawab kepada Yesus, akan kukembalikan. Bukan hanya 1-2 perak, tetapi berlipat kali ganda, 4 kali lipat. Bentuk pertobatan Sakeus dengan mengembalikan apa yang bukan menjadi bagiannya. Ini bentuk pertobatan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang berpikir bahwa oh Tuhan, saya berdosa, hanya berpikir, hanya merasakan dosa, tapi tidak mau mengalami pertobatan seperti Sakeus. Sakeus sadar dia orang berdosa. Karena dia sadar dia orang berdosa, maka dia mengembalikan apa yang bukan menjadi bagiannya. Saudara dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama memiliki kesadaran seperti Sakeus. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, biar Tuhan lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan melihat kerinduan hati seorang yang berdosa, yaitu Sakeus. Mari kita perhatikan ayat yang 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan dengan baik. Artinya pengampunan bukan hanya sekedar milik orang percaya, milik orang Yahudi, milik orang Israel semata, tetapi pengampunan dimiliki oleh siapa yang mau datang dan merendahkan diri, mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Sakeus. Dia merasa bahwa ya, saya berdosa, saya pantas untuk dihukum, saya pantas untuk menerima hukuman. Tetapi Yesus katakan apa? Orang ini pun anak Abraham, dia layak untuk menerima keselamatan. Keselamatan adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berhak memberikan itu kepada siapa yang dia pilih. Jangan sampai kita dalam situasi merasa bahwa keselamatan itu hanya punya saya yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi hari ini firman Tuhan mendidik kita. Ternyata keselamatan diberikan kepada orang yang menyadari kesalahan dan pelanggarannya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa dalam setiap doa syafaat, selain daripada mendoakan yang hadir, kita juga mendoakan yang tidak hadir? Karena di antara yang ada juga yang terhilang. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus jelas mengatakan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan